Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai surat undangan. Apa itu surat undangan? Mari kita cari tahu bersama. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Beberapa tempat seperti sekolah dan perkantoran menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan. Surat undangan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar pembaca memahami isi surat undangan yang diterimanya. Berikut kita bahas beberapa jenis surat undangan. Yang pertama ada surat undangan resmi. Surat undangan resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan lembaga atau instansi resmi. Biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa resmi dan baku. Contoh dari surat undangan resmi adalah undangan dari kementerian dan undangan dari sekolah. Jenis surat undangan yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi merupakan undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Contoh dari surat undangan setengah resmi ialah undangan arisan RT dan undangan acara keagamaan. Jenis surat undangan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi merupakan undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Contohnya undangan ulang tahun dan undangan pernikahan. Berikut ini adalah contoh dari surat undangan resmi. Bisa dilihat, ini merupakan surat dari sekolah yang ditujukan kepada orang tua murid kelas 10 SMA Cendana. Lalu yang berikutnya ada contoh surat undangan setengah resmi. Surat undangan ini ditujukan kepada seluruh anggota Karang Taruna untuk dapat menghadiri acara rapat. Lalu contoh surat undangan yang tidak resmi, di sini ada undangan ulang tahun anak-anak. Perhatikan contoh surat undangan resmi berikut. Di sini di bagian atas ini merupakan kop surat. Lalu di bagian sebelah kanan ada tanggal penulisan surat. Lalu di sini ada nomor, lampiran, dan perihal. Lalu di bawahnya ada alamat tujuan, ada salam pembuka, ada isi surat, ada salam penutup, dan nama pengirim. Sekarang kita bahas bagian-bagian dari surat resmi tadi. Yang pertama ada kop surat. Kop surat itu berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Lalu yang kedua ada tanggal surat, menunjukkan keterangan waktu dan tempat, kapan dan di mana surat tersebut dibuat. Lalu yang ketiga ada nomor, lampiran, dan perihal surat. Berisi nomor dikeluarkannya surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud dari surat tersebut. Yang keempat ada alamat tujuan, berisi identitas penerima surat. Lalu yang kelima ada salam pembuka, berupa sapaan dari pengirim surat sekaligus sebagai pembuka surat. Yang keenam ada isi surat, ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh si pengirim surat kepada penerima surat. Yang ketujuh ada salam penutup, berupa salam untuk mengakhiri surat. Yang kedelapan ada nama pengirim.
yaitu identitas dari orang yang mengirimkan surat tersebut. Lalu, apa persamaan dan perbedaan dari undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi? Perhatikan tabel berikut. Ketiga jenis surat undangan ini, persamaannya adalah sama-sama berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Lalu, kalimat yang digunakan dalam ketiga jenis undangan ini merupakan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Perbedaannya, kalau surat undangan resmi itu mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya menggunakan bahasa yang formal dan terdapat kop surat di atasnya. Sedangkan surat undangan setengah resmi itu biasanya mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan ataupun instansi dengan menggunakan bahasa campuran dan tidak terdapat kop surat. Sedangkan surat undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan juga untuk kepentingan pribadi. Biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari dan tidak terdapat kop surat. Oke, sekian penjelasan mengenai jenis-jenis surat. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Coba kalian lihat surat berikut. Kalian bisa tulis ulang surat tersebut di selembar kertas HVS, lalu kalian beri tanda bagian-bagian suratnya. Misalnya, mana yang merupakan kop surat, mana yang merupakan salam pembuka, mana yang merupakan isi, dan lain-lain. Kalian bisa melihat contoh yang sudah diberikan. Lalu saat kalian menuliskan ulang surat tersebut, perhatikan letak setiap bagian suratnya. Oke, demikian penjelasan mengenai jenis-jenis surat. Tetap semangat belajarnya dari rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.